teman-teman sekalian, jadi di dalam buku ini kemudian Brand Brown menjelaskan ada 10 pilar, ada 10 tonggak yang harus kita lakukan dan sekaligus yang harus kita lepaskan agar kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Yang pertama adalah menumbuhkan keotentikan dan melepaskan pendapat orang lain. Teman-teman sekalian, kita perlu menjadi otentik dan ini adalah keputusan yang kita ambil setiap hari gitu kan. Ini bukan keputusan yang kita ambil sekali seperti saya katakan tadi. Dan juga kita perlu untuk mulai melepaskan kepedulian kita yang berlebihan atau pengaruh terhadap keputusan-keputusan kita dari pendapat orang lain. Kita perlu hidup dengan otentik dan ini membutuhkan keberanian. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah menumbuhkan belas kasih kepada diri. Kalau kita tidak mengasihani diri kita, maka kita akan menjadi seorang yang memvonis setiap kesalahan yang kita lakukan gitu. Padahal teman-teman sekalian, tidak ada orang yang sempurna, kata Brand Brown. Karena itu musuh dari belas kasih terhadap diri sendiri ini adalah perfeksionisme. Perfeksionisme itu menganggap bahwa semua kesempurnaan dan pekerjaan yang sempurna adalah cara kita untuk terhindar dari rasa sakit dan rasa malu. Karena itu orang-orang perfeksionis biasanya menghindari pekerjaan-pekerjaan atau situasi di mana mereka terlihat tidak sempurna karena mereka tidak ingin merasakan rasa sakit yang merupakan buah dari mindset mereka. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian adalah menumbuhkan spirit yang lentur dan melepaskan pengebalan diri dan ketidakberdayaan. Nah, teman-teman sekalian, menurut Brand Brown, pribadi yang luntur itu paling tidak memiliki 3 pola esensial dalam dirinya. Yang pertama, dia selalu memiliki harapan. Artinya hidupnya itu tidak hitam putih, hidupnya itu tidak kaku, bahwa ketika saya mengalami kegagalan pada satu titik, itu bukan berarti kehancuran saya pada titik-titik selanjutnya. Karena banyak orang yang merasakan ini. Ada orang yang kemudian gagal di dalam pendidikannya, tidak selesai misalnya, dan akhirnya dia menjadi frustrasi, stres, karena dia berasumsi bahwa kegagalannya pada titik ini itu adalah kehancuran untuk seluruh hidupnya. Padahal tidak, selalu ada harapan yang bisa kita bangun. Harapan ini lahir sepanjang kita memiliki tujuan dan kita mengetahui bahwa cara untuk mencapai tujuan itu bukan dengan satu jalan tetapi dengan banyak jalan. Kemudian mempraktekkan kesadaran kritis. Yang dimaksud oleh Brand Brown adalah sering sekali kita merespon sesuatu itu secara reaktif karena kita malu ketika orang misalnya mempersepsi kita sebagai tidak solider atau tidak suka membantu orang, maka ketika tiba-tiba orang minta bantuan kita, respon otomatis kita adalah yes, mengatakan bahwa kita siap membantunya. Nanti setelah beberapa lama baru kita memikirkan bahwa ternyata kita tidak mampu untuk melakukan itu, gitu kan. Nah, itulah sebabnya yang dimaksud dengan mempraktikkan kesadaran kritis di sini teman-teman sekalian adalah memikirkan secara kritis sebelum kita merespon segala sesuatunya. Yang ketiga adalah melepaskan pengebalan diri, teman-teman sekalian. Pengebalan diri ini maksudnya tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk melupakan kesalahan kita atau melupakan ketidaksempurnaan kita itu, tapi dengan cara yang merusak diri kita. Misalnya makan dengan berlebihan atau menggunakan minum alkohol atau menggunakan obat-obat terlarang atau melakukan aksi-aksi ekstrim misalnya dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, jadi hidup kita perlu lentur dan tidak kaku. Kita perlu memberikan sebuah kesempatan kepada diri kita ketika kita mengalami situasi yang tidak sempurna gitu. Yang keempat adalah menumbuhkan syukur dan kebahagiaan. Teman-teman sekalian, di banyak penelitian, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Profesor Brand Brown ini, dia menemukan bahwa kebahagiaan itu selalu terkait dengan hati yang senantiasa bersyukur. Dan kebahagiaan itu memang tidak datang setiap hari, tetapi itu adalah keputusan yang selalu harus kita ambil setiap hari. Nah, teman-teman sekalian, kata Profesor Brand Brown, kita itu manusia cenderung untuk selalu menggunakan perasaan kekurangan terhadap segala sesuatu. Misalnya begitu kita bangun tidur, meskipun kita telah tidur 8 jam misalnya, maka kita tetap merasa bahwa kita sepertinya kurang tidur. Kemudian kita bangun, kita bercermin, dan tiba-tiba kita akan melihat wajah yang sama sebenarnya dengan beberapa hari yang lalu, tapi kita akan mengatakan sepertinya saya kurang cantik, rambut saya kurang hitam, atau hidung saya kurang mancung gitu kan. Kemudian ketika kita melihat jadwal kita akan mengatakan kita kekurangan waktu. Kemudian banyak hal yang kita respon dengan merasa kekurangan dalam hidup kita, dan kita lupa bahwa banyak orang yang tidak mendapatkan apa yang kita miliki, sehingga justru yang perlu kita lakukan, kata Brand Brown, adalah dengan bersyukur, karena bersyukur itulah yang akan memberikan kita kebahagiaan. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita miliki hari ini gitu kan, banyak orang yang misalnya
ketika ditanya mengapa Anda tidak bekerja, dia akan mengatakan karena saya tidak memiliki modal. Dia tidak tahu bahwa tangannya, telinganya, otaknya, tubuhnya yang sehat itu semua adalah modal, itu semua adalah karunia. Tetapi karena perspektifnya adalah perspektif kekurangan, bukan kesyukuran gitu, maka kita kemudian lebih banyak merasa minder, merasa malu, dan melihat segala sesuatunya dalam sudut pandang kekurangan itu gitu. Nah, yang kelima teman-teman sekalian adalah menumbuhkan intuisi dan mempercayai iman, melepaskan kebutuhan akan kepastian. Teman-teman sekalian, banyak di antara kita yang kemudian merespon kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan dalam satu waktu itu dengan mengaitkannya dengan masa depan kita yang serba tidak pasti. Dan menurut Brené Brown, salah satu yang akan menolong kita dalam situasi seperti ini adalah ketika kita memperkuat intuisi kita dan juga keimanan kita. Makanya boleh mengatakan bahwa pada dasarnya iman ini adalah sebuah tempat yang misteri sebenarnya, tetapi dialah yang betul-betul akan memberikan kita bantuan, penguatan dalam situasi yang tidak pasti. Nah, teman-teman sekalian, sehingga memang faktor iman ini dalam agama apapun gitu ya, pada dasarnya adalah sesuatu yang memberikan kita harapan akan masa depan yang tidak bisa kita prediksi. Dan ya, kita perlu melepaskan kebutuhan kita akan kepastian bahwa segala sesuatu harus pasti, itu tidak mungkin, terutama sesuatu yang berkait dengan masa depan kita. Yang keenam, Brené Brown mengatakan menumbuhkan kreativitas dan melepaskan perbandingan. Nah, teman-teman sekalian, kata Brené Brown, pada dasarnya tidak ada orang yang disebut kreatif dan orang yang tidak kreatif. Yang ada adalah orang yang menggunakan kreativitasnya dan orang yang tidak menggunakan kreativitasnya. Kadang-kadang kita melihat diri kita tidak sempurna karena kita tidak punya bakat. Bukan kita tidak punya bakat, kita tidak mengeksplorasi apa bakat kita. Karena potensi kreativitas setiap orang itu berbeda. Orang-orang yang kita lihat di luar sana memiliki kreativitas dan berhasil memberikan sebuah kontribusi dalam kehidupan karena mereka memanfaatkannya. Sementara kita mungkin lebih memilih untuk mendekam dan menahan diri kita, tidak ingin mengeluarkan kreativitas kita karena itu tadi, kita terlalu malu, bahkan mungkin kita telah memvonis diri kita bahwa kita tidak memiliki bakat gitu. Jadi menurut Brené Brown, lakukanlah segala sesuatu yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai cara untuk mengeksplorasi apa kreativitas, apa bakat yang bisa Anda miliki. Nah, teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah menumbuhkan sikap bermain dan istirahat, melepaskan keletihan sebagai simbol status dan produktivitas sebagai harga diri. Teman-teman sekalian, ini yang menarik ya, karena banyak orang yang menganggap bahwa bermain-main itu adalah membuang-buang waktu, istirahat itu juga adalah membuat produktivitas kita sangat singkat. Jadi orang yang terlalu serius dianggap sebagai orang yang sangat dedikatif gitu ya, simbol status bahwa dia adalah pekerja keras, dan orang yang kurang istirahatnya dianggap sebagai produktivitas. Padahal menurut Brené Brown, fitrah manusia itu ya membutuhkan waktu-waktu untuk rehat, dan secara emosional bermain itu adalah waktu jiwa kita untuk rehat, sementara istirahat itu adalah waktu bagi tubuh kita untuk melakukan penyegaran, untuk rehat. Jadi teman-teman sekalian, kata Brené Brown, Anda tidak boleh terlalu serius dan terjebak bahwa persepsi dari lingkungan sosial kita bahwa orang yang bermain-main itu adalah orang yang terlalu santai. Tidak, ternyata itu adalah kebutuhan jiwa kita. Jadi antara bermain dan istirahat ini adalah dua hal yang sangat dibutuhkan oleh jiwa dan juga fisik kita. Karena itu Anda perlu membuat waktu-waktu tertentu dalam padatnya aktivitas Anda untuk merehatkan jiwa Anda dan juga merehatkan fisik Anda. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang kedelapan adalah menumbuhkan ketenangan dan keheningan, melepaskan kecemasan sebagai gaya hidup. Teman-teman sekalian, sering sekali kita ini terlalu hidup di dalam tekanan yang begitu besar. Karena itu kita perlu waktu-waktu khusus untuk memiliki ketenangan dan keheningan. Yang dimaksud dengan ketenangan dan keheningan ini bukan berarti kita perlu sebuah ruang khusus di mana tidak ada suara sama sekali dan hanya kita yang ada di dalamnya. Ini lebih psikologis. Jadi ketenangan itu adalah ketika kita merespon sesuatu tidak secara reaktif, tetapi memikirkan dengan baik, mengumpulkan semua informasi sebelum kita memberikan respon. Orang akan mengatakan bahwa kita ini terlalu slow, kita ini terlalu lambat. Tidak apa-apa. Yang penting itu menjadi sebuah kebiasaan bahwa sebelum kita memberikan respon, kita respon itu betul-betul lahir dari sebuah pemikiran yang jernih. Dan kita perlu untuk waktu-waktu tertentu memiliki keheningan. Keheningan itu bukan dalam konteks ruang semata, tetapi bagaimana agar kita tidak dipenuhi dengan terlalu banyak emosi, tetapi bagaimana agar kita memfokuskan satu pikiran, satu ide, pertanyaan, gagasan yang kemudian bekerja di dalam ketenangan batin kita. Dan itulah yang dimaksud oleh Brené Brown sebagai menumbuhkan ketenangan dan keheningan. Dan ini akan membuat kita
mampu untuk melepaskan kecemasan sebagai gaya hidup kita. Yang kesembilan teman-teman sekalian adalah menumbuhkan kerja bermakna dan melepaskan keraguan diri dan kata seharusnya. Teman-teman sekalian, apakah Anda pernah membayangkan ketika suatu hari misalnya Anda bertemu dengan teman Anda atau orang yang Anda kenal, atau mungkin orang yang baru saja Anda kenal, dan tiba-tiba dia mengatakan, apa pekerjaan Anda? Apa yang ingin Anda jawab? Nah teman-teman sekalian, pertanyaan apa pekerjaan Anda adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak membuat kita akhirnya menentukan respon kita terhadap rasa malu kita. Apakah kita akan menyampaikan diri kita yang sesungguhnya, ataukah kita akan memilih diam, ataukah kita akan menyampaikan sesuatu yang palsu atau berbohong misalnya. Nah teman-teman sekalian, kata Brene Brown, ini adalah pertanyaan ujian, tapi pada dasarnya tidak relevan pada zaman sekarang, karena banyak orang sekarang memiliki pekerjaan majemuk. Ya misalnya kayak saya gitu ya. Saya ini kalau dari segi pekerjaan sehari-hari bekerja di pemerintahan. Tapi pada saat yang sama saya juga seorang konten kreator. Pada saat yang sama saya juga adalah orang yang aktif di dalam Massive Online Course. Pada saat yang sama saya juga seorang trainer. Pada saat yang sama saya juga seorang public speaker. Saya diundang untuk berbicara di banyak tempat. Saya juga seorang ayah, saya adalah teman bermain bagi keluarga saya misalnya. Bagaimana saya harus menjelaskan tentang apa pekerjaan saya? Karena itu kata Brene Brown, meskipun Anda memiliki pekerjaan sehari-hari yang mungkin Anda anggap sebagai sesuatu yang bukan passion Anda dan Anda malu untuk mengatakannya kepada orang, tetapi Anda tetap perlu untuk memilih menambahkan dengan pekerjaan majemuk yang betul-betul Anda cintai, yang betul-betul Anda inginkan. Sehingga ketika menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, apa pekerjaan Anda bebas memilih. Anda tinggal mengatakan misalnya salah satu dari pekerjaan Anda itu, yang pasti Anda akan menyampaikannya dengan penuh kebanggaan karena itu adalah sesuatu yang Anda sukai. Nah, terakhir teman-teman sekalian, tips dari Brene Brown adalah menumbuhkan tawa, nyanyi, dan tari. Ini menarik ya teman-teman sekalian. Mungkin pada sebagian masyarakat kita bernyanyi ataupun menari menjadi sesuatu yang tidak familiar, tapi dalam riset-riset Brene Brown menunjukkan bahwa tertawa, kemudian menyanyi dan menari itu adalah salah satu cara untuk menjadi diri kita apa adanya. Anda tidak perlu menahannya, meskipun Anda tidak juga perlu berlebih-lebihan gitu kan. Kata Mark Twain, bernyanyilah seolah-olah tidak ada yang mendengarkan, menarilah seolah-olah tidak ada yang melihat, dan mencintailah seolah-olah Anda tidak pernah tersakiti. Jadi maksudnya teman-teman sekalian, ini adalah situasi yang dapat memunculkan kesegaran jiwa dan pikiran Anda menjadi diri Anda sesungguhnya, dan tanpa harus terbebani untuk terlihat sempurna. Karena banyak orang yang kemudian ketika dia sendiri, ya dia bisa menyanyi gitu kan, tetapi ketika banyak orang misalnya, dia betul-betul menjaga diri gitu ya, seolah-olah dia sangat tidak suka bernyanyi misalnya. Tapi pada dasarnya teman-teman sekalian, ini akan menunjukkan diri kita yang bukan yang sesungguhnya gitu ya. Karena itu bagi Brene Brown ada waktu-waktu ketika Anda perlu untuk melakukan semua ini, tertawa, bernyanyi, dan menari, termasuk di dalam keluarga Anda gitu kan. Banyak orang yang di keluarganya ingin terlihat begitu berwibawa sehingga tidak pernah bernyanyi dengan keluarga, tidak pernah menari misalnya. Nah teman-teman sekalian, menurut saya buku dari Brene Brown ini luar biasa ya. Meskipun salah satu yang saya kritik dari buku ini adalah cara penerjemahannya yang membutuhkan kemampuan kita atau informasi tambahan yang perlu kita cari untuk bisa memahami dengan baik. Dan untungnya saya membaca buku ini teman-teman sekalian dengan metode smart reading yang memungkinkan saya memanfaatkan teknologi sehingga saya bisa mendapatkan langsung penjelasan-penjelasan Brene Brown melalui YouTube dan juga melalui tulisan-tulisan yang menyempurnakan pemahaman saya setelah membaca buku ini. Karena kalau hanya mengandalkan membaca buku terjemahan ini, terus terang saya agak kesulitan gitu. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu review buku The Gift of Imperfection kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ini bermanfaat mungkin Anda bisa membagikan link atau informasi channel ini juga kepada sahabat-sahabat Anda. Sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.